Shalom saudara-saudari di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita akan mendengar seminar dari Romo Eko Wahyu. Cobaan atau ujian yang dialami mengajarkan untuk bertobat. Selamat mendengarkan. Jadi lihat di sini bahwa iblis menggoda untuk mencobai supaya kita jatuh dalam dosa. Yang kedua, lihat, saya ingat sekali. Tolong, kalau umat Katolik itu di Filipina lagi, suka lucu toh. Kalau di Filipina itu negara Katolik, betul. Tapi kalau ke gereja, maaf ya. Ibu-ibunya itu tidak pernah menghargai romonya, bahwa romonya itu pun punya keinginan yang tidak teratur, gitu ya. Jadi ibu-ibunya itu kalau baju turun, kalau rok naik. Kalau duduk di depan pening kita. Khotbah yang sudah disiapkan hancur sudah, gitu ya. Putih-putih semuanya. Sampai teman saya Indonesia itu waktu kita sama-sama misa gitu ya, dia bagi komuni, body of Christ. Tiba-tiba ibu-ibu mantep banget gitu. Wow, that's your body gitu. Lalu ibu itu ngomong, amin. Cobaan gitu ya, menjatuhkan. Jadi jangan mencobai. Lihat di sini, kalau ujian, apa itu ujian? Abraham diuji oleh Tuhan untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Tuhan menjanjikan Abraham, kau akan mendapatkan keturunan sebanyak bintang di langit. Baru satu aja udah diambil. Apa enggak gendeng Tuhan ini? Abraham itu adalah bapak orang beriman 5 agama besar. Dan Abraham taat. Maka lihat, Abraham menjadi bapak orang beriman yang besar sekali. Yang kedua, Ayub pun sama diuji. Dia taat, dia punya segala-galanya, dan pada saat yang cepat diambil segala-galanya, musnah. Dan di dalam kitab Ayub dikatakan, dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jadi rupanya Tuhan memperbolehkan cobaan atau ujian terjadi dalam hidup kita untuk alasan yang lebih baik. Untuk apa? Bertobat. Dan supaya apa? Manusia lebih kudus lewat ujian ini. Jadi ada cobaan, ujian yang dibiarkan terjadi pada manusia supaya manusia itu bertobat. Contoh, saya dikaruniai lahir dari seorang ibu. Bunda saya itu punya penyakit komplikasi, gula tinggi dan darah tinggi. Konon katanya penyakit itu menurun pada anak-anaknya. Dan ibu pun meninggal karena komplikasi itu. Akhirnya saya mendapatkan anugerah dari Tuhan, penyakit darah tinggi. Tuhan lupa bahwa Eko ini senang makan daging, apalagi daging kambing. Bertentangan. Saya suka daging kambing, saya punya darah tinggi. Saya harus membatasi. Tetapi umat Bandung ini sering mencobai saya. Dan kalau dicobai saya juga sukanya senang. Jadi kalau umat Bandung selalu berkata, Romo kita makan. Mereka tahu saya suka makan daging kambing. Ayo Romo makan kambing. Enggak kata saya tuh. Romo ini enak banget, empuk sekali. Enggak, saya udah tahu. Ayo Romo, enak. Akhirnya enak? Ya udahlah dikit. Dan saya pergi dengan suami istri dan saya bertiga makan.
Romo berapa? Ah, 2 lah, 2. Bener 2, 2. Ngetes. Akhirnya ibu itu berkata 10. Kak Romo 2, kami 3, suaminya. Ya, 10. Dimakan. Gimana Romo? Hai, edan. Tambah ya Romo, tambah ya Romo. Ayo tambah Romo, ayo tambah Romo. Lagi Romo ya, tambah ya Romo. Gitu ya. Saya lihat suaminya baru 5, sama istrinya sudah diinjekin jempolnya. Udah kamu selesai, udah. Sampai suaminya tuh akhirnya cuma ngejilatin bitingnya aja terus. Lalu saya berkata, ibu kenapa kok saya suruh tambah-tambah terus? Kalau suami ibu kok baru 5 aja sudah diinjekin terus. Romo nanti kalau dia sakit siapa yang ngurus? Saya tanya siapa bu? Ya saya Romo. Saya yang repot kalau dia yang sakit gitu ya. Lalu saya ngomong, lah kalau saya yang sakit bu? Terserah Romo gitu ya. Oh saya pikir ibu ini baik gitu. Dan akhirnya setelah ibu itu ngomong, saya ngomong, sudah bu cukup pak? Saya lihat, udah ngomong cukup, 25 tusuk. Kata saya, waduh gitu ya. Tambah Romo? Enggak, cukup kata saya. Selesai, itu makan malam, saya pulang ke rumah. Biasa saya tertidur jam 11, sudah langsung pulas. Itu jam 11 tiba-tiba panas badan saya, keringat. Saya nyimpen tensi di rumah, di kamar. Saya tensi kurang lebih 120. Dan badan jantung saya berdetak. Saya sadar, oh iya ya saya darah tinggi. Lalu di situ saya mulai ketakutan, takut mati. Lalu saking ketakutannya, namanya kalau orang takut, apa yang dilakukan oleh orang takut? Berdoa. Saya lalu berdoa, Tuhan, jangan hari ini saya dipanggil Tuhan. Saya masih muda Tuhan. Saya masih bisa khotbah gitu. Kebetulan saya tinggal dengan pastor yang sudah 80 tahun ke atas di seberang saya gitu. Saya ngomong, Tuhan kalau mau manggil dia saja. Dia sudah tua Tuhan, nggak bisa apa-apa, kata saya itu. Setelah doa seperti itu saya jadi tenang, saya bisa tidur nyaman. Besoknya jam 5 saya bangun, segar, wih bangun, yes kata saya. Saya pikir, wih jangan-jangan pastor dari sebelah, kata saya. Lalu saking takutnya saya langsung keluar, saya gedor pintunya. Pastor, karena orang Belanda. Pastor, enggak jawab. Saya sampai tendang pintunya. Pastor, woi, gitu. Masih hidup? Ya masih, kata dia itu. Paginya setelah doa, dia tanya, kenapa kamu menendang-nendang kamar saya dan teriak-teriak masih hidup atau tidak? Lalu saya ceritakan, jadi kamu kurang ajar ya. Jadi perhatikan di sini, mulai saat itu saya bertobat. Setelah saya itu, saya tidak pernah makan sate lebih dari 25 lagi. Batasnya 25 bagi saya. Bertobat toh. Lalu 3 minggu yang lalu juga saya lucu, ada seorang bapak jemput saya. Dia di tol Jagorawi, bapak ibu, yang kencang banget sampai 140-160, gila kata saya. Pung, wush, gitu ya. Saya itu di depan, Salam Maria penuh rahmat Tuhan. Takut saya. Si bapak itu memang cuat salib gitu. Ini mau kemana kata saya. Terus saya ngomong, Pak kalau ke surga jangan cepet-cepet Pak, kata saya itu. Oh tenang Romo, saya sudah biasa. Iya biasa-biasa kata saya, jangan seperti ini gitu. Lalu tiba-tiba agak macet, suruh bawa itu ngerem. Lalu macet, loh kenapa ini macet tiba-tiba? Di tol ini tidak pernah macet pastor.
Ya, pada saat dilihat di depan ada tabrakan. Kita melihat ada yang terguling, ada yang tertidur berdarah-darah, mobilnya terbalik. Lalu setelah itu kita lewat, dan bapak itu langsung kecepatannya cuma 80 gitu ya. Terus saya ngomong, tobat. 5 menit kemudian ngebut lagi, kurang ajar kata saya itu. Jadi perhatikan antara tobat dan kumat itu cepat sekali perubahannya. Di rumah retret pun sama. Kalau retret itu anak-anak, saya kan suka cerita kalau dengan anak-anak SD buat tobat gampang. Matikan, setel, pasang lilin, 2, setel lagu, di doa ibuku. Langsung anak-anak, wah. Terus saya ngomong, mari kita kenang mama kita. Kamu sering melawan mama, itu langsung gampang. Tobat. Tapi seringkali kalau setelah misa, besoknya misa, saya tanya anak laki-laki, "Nak, kenapa tadi malam pastor lihat kamu menangis?" "Oh pastor, saya menangis karena dia nangis, saya juga jadi nangis," gitu ya. "Oh nangis kok berjamaah," kata saya itu. Tapi kalau perempuan saya tanya, "Nah kenapa nangis?" "Ah pastor, saya nangis karena ingat mama." "Pastor, kenapa?" "Saya suka nyakitin hati mama, pastor." Bagus. Jadi kamu merasa bersalah? "Iya pastor, kita merasa bersalah." Bagus. Coba pulang kalian minta maaf. Ada tahu reaksi anak-anak? Loh, kamu kan merasa bersalah? "Iya salah." "Ya pulang minta maaf." Terus saya tanya, "Kenapa?" "Mama juga kalau salah nggak pernah minta maaf." Jadi anak tuh mencontoh siapa? Orang tuanya. Jadi antara taubat dan kumat itu tidak jauh-jauh. Bisa jadi di sini taubat, keluar setan makin besar lagi. Jangan pernah lupa kenapa? Karena dalam Injil jelas, di saat Anda taubat, satu setan keluar, dia akan datang dan membawa pasukan untuk menggoda kita, biar kita lebih parah lagi. Jadi di sini lihat pertobatan, tetapi juga ujian dalam terjadi pada manusia demi pengudusan manusia.